Assalamualaikum teman-teman. Ini sekedar obrolan woles antara bapak dan anak. Ya, aku kok penasaran ya sama Nabi Adam. Zamannya Nabi Adam itu peradabannya gimana suasananya? Ya suasananya ya nggak jauh dengan sekarang, ya. Selama matanya tetap dua, hidungnya tetap dua. Ya, peradaban yang dimaksud itu kan hanya bentuk yang dilihat mata, yang didengar telinga. Dari dulu ya tetap ada pembunuhan, ada kebahagiaan, ada macam-macam. Iya. Hanya saja gambarnya yang berubah, visualnya saja. Tapi yang penting gini, kamu nggak boleh terjebak dengan teori Darwin. Banyak dari kita menolak keras teori Darwin, tapi cara berpikirnya memakai teori Darwin. Iya. Ngerti banyak. Teori Darwin ini bahwa yang masa lampau itu adalah yang semakin kuno, semakin purba, semakin primitif, nggak bisa apa-apa. Nah, balik lagi Nabi Adam ini. Kita kan taunya kenapa Nabi Adam makhluk lebih unggul dari segala makhluk. Maksudnya manusia kan. Malaikat sampai sujud macam-macam. Iya. Nah, sedangkan kita hanya tahu Nabi Adam bisa menyebut benda-benda kan gitu ya. Bukan menyebut, ya menyebut nama-nama kan gitu ya. Nah, terus pikiran kita kan karena kita terjebak teori Darwin bahwa zaman dulu tidak ada apa-apa, akhirnya kayak cerita anak TK. Coba umpamanya anak waktu ada Adam, malaikat dan Tuhan, sebutkan nama. Apa Adam cuma nyebut ini Budi kayak pemahaman TK. Ini kayu, ini meja, kan tidak mungkin. Iya. Sekelas Nabi, pemahamannya hanya menyebut barang-barang kayak anak TK. Ini bunga. Enggak, Nabi Adam itu kalau sudah menyebut nama ya seluruh nama di alam semesta itu bisa disebut oleh Nabi Adam. Disebut dan pastinya nanti dijelaskan. Itu ada estafetnya nanti. Mungkin ada cerita Nuh, Nabi Idris itu. Jadi gini, kalau ketika Nabi Adam menyebut katakan apa itu kambing umpamanya, nggak sekedar kambing. Kalau menyebut cuma kambing itu kan anak TK. Nah ini kelas Nabi, masa cuma gitu dong. Yang disebut detail di kambing itu ada istilahnya mata. Di mata ada retina, ada pupil, ada kelenjar ini, ada cairan. Nabi Adam sudah bisa gitu, nah. Karena seluruh apapun yang ada ini bisa disebut. Kalau ya nanti ada gigi, ada limpa, ada dalamnya ada DNA, ada kromosom itu. Nabi Adam sudah canggih seperti itu. Kalau nggak canggih ya bukan Nabi, ya anak TK. Kan gitu. Jadi pemahamanmu jangan sampai terjebak teori Darwin bahwa yang zaman dulu itu nggak bisa apa-apa. Akhirnya karena pemahamanmu seperti itu, sekarang merasa paling pintar, paling superior. Ketika paling superior, akhirnya ya nggak percaya dengan Nabi. Ngapain percaya Nabi? Nabi cuma bisanya ini Budi, ini Bapak Budi kan gitu ya. Enggak, ya itu tadi bahwa ketika makhluk diciptakan, manusia ini, malaikat menanyakan apa sih kelebihannya kok disuruh bersujud. Ya itu tadi, malaikat itu hanya bisa iya siap dan kan gitu ya. Tapi kalau Nabi Adam bisa apapun. Kalau disuruh nyebut langit ya nggak sekedar langit. Ya ada atmosfer, ionosfer, stratosfer, macam-macam. Ada meteor, ada komet. Di dalam komet itu ada unsur ini, lengkap semua. Nah nanti setelah lengkap semua itu, setelah file otaknya sudah penuh seperti itu, istilahnya kalau sekarang Google lah, database-nya sudah kerekam di Adam semua. Semuanya kerekam. Nah fungsinya ya untuk Nabi Adam, fungsinya untuk merekam pusat database segala nama apapun.
Makanya kalau kamu belajar cerita nabi yang nggak kayak guyonnya teman-teman, ayo tak ceritani nabi-nabi kan gitu. Tapi kalau seriusnya gitu, karena 25 rasul itu adalah konstruksi utuh manusia, maksudnya masterpiece-nya manusia secara utuh lahir batin itu ada di Nabi. apa ya namanya, kunci-kuncinya Iya. kunci-kuncinya itu ada di 25 nabi. Nah kalau kamu bisa mempelajari itu semua, apa sih nabi ini, apa-apa ya, itu nanti ya gelarmu bukan berhenti di S1, S2, S3 tapi S25. Iya. Karena itu masterpiece manusia ada ditaruh di situ semua. Asalkan itu tadi, buang cara pemikiranmu model Darwinisme. Ya secara umum orang menolak, oh Darwin ngawur, tapi pemikirannya kita ternyata nggak lepas. Iya. Kalau dulu itu kuno, kalau itu jadul, nggak ngerti apa-apa, padahal nggak. Dulu itu kecanggihan banyak. Ya karena faktanya ternyata setelah dunia arkeologi, dunia seperti itu semakin maju, akan semakin terlihat bukti-bukti bahwa manusia yang musnah itu ternyata canggih-canggih. Ya jadi untuk sementara habis kita ngomong Nabi Adam, coba pikirin kamu bisa ndak satu kamar ini aja menamai semuanya. Sudah capek kan? Iya. Nah supaya nggak capek gimana, ya balik lagi bahwa fungsi manusia diciptakan itu apa? Ya untuk beribadah, untuk sujud. Ya itu idealnya, ya sendiri kan, bukan orang yang ahli ibadah atau orang alim, tapi yang penting modalnya pertama punya kesadaran ke situ bahwa kita harus tetap sujud. Sujud itu kan bukan sekedar dahimu di tanah, tetapi cara berpikirmu sujud, bahwa kamu tidak bisa apa-apa kalau tanpa Allah, kan gitu ya. Itu namanya sujud. Karena kebanyakan dari kita kan merasa, oh kalau bukan saya, kalau saya nggak belajar nggak akan sukses. Nggak. Ya bisa itu, tapi sebenarnya prosentasenya semakin menurun. Tapi kalau sujudmu benar, pikiranmu tetap bersujud, kamu akan dibukakan banyak pengetahuan tanpa kamu kesulitan. Banyak sekali orang selalu memakai istilah belajar dengan keras karena tidak tahu caranya. Gimana sih yang harusnya belajar dengan efisien? Nah, belajar dengan keras sampai pusing, sampai apa, sampai garuk-garuk, sampai mumet, sakit. Karena kita merasa bisa. Tetapi kalau kita letakkan dulu pikiran kita bahwa ini otak yang bikin, ya Allah yang ngerti cara kerjanya yang paling efektif, ya kita tinggal nyenden. Artinya nyenden itu ya kamu dekat dengan Allah, terus meminta apa, nanti kan akan dibimbing. Diberitahu istilah-istilah, nama-nama apapun sesuai dengan tugasmu menjadi manusia di bumi ini apa. Tiap orang kan lain-lain. Sehingga kayaknya kamu bisa ngerti apa saja tanpa perlu stres. Nah itu yang paling penting ya. Gitu aja ya. Wis kepanjangan ini, nggak usah lama-lama, wis nanti banyak-banyak malah bikin batu. Iya wis.